Shalom saudara, kita bersyukur pada Tuhan masih diberi kesempatan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah dari zero menjadi hero, dari masa suram menjadi pahlawan. Kita buka di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah, ini judul perikopnya adalah Yefta dan Gilead, saudara. Pada zaman Hakim-Hakim, setelah Yosua mati, orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, tidak taat lagi untuk menumpas bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan. Akhirnya apa? Bangsa-bangsa itu jadi jerat bagi orang Israel. Mereka beribadah kepada Baal, Asitoret, Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah Bani Amon, dan Allah orang Filistin. Dalam keadaan ini Tuhan murka, terus menyerahkan mereka itu ke tangan orang Filistin dan Bani Amon. Nah, Gilead ini memberi nama anaknya Yefta. Dan tentunya akan mempunyai arti ya. Arti dari Yefta itu Allah yang memberi kebebasan. Makanya kalau kita memberi nama anak itu kan pakai nama yang baik. Nama untuk masa depan anak. Ya, ini Gilead ini berharap Yefta ini menjadi pembebas orang Israel dari penindasan bangsa lain. Khususnya Bani Amon saat itu. Kalau kita baca dari Alkitab tadi, Alkitab mencatat Yefta itu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saya katakan bukan secara instan untuk menjadi seorang pahlawan, apalagi yang gagah perkasa. Ternyata ada prosesnya. Nah, kalau kita baca catatan masa lalunya adalah masa suram atau masa yang jelek. Sepertinya tidak ada harapan. Yang pertama dikatakan dari ayat tadi, ayat 1, dikatakan ia anak seorang perempuan sundal. Ibunya itu perempuan sundal atau pelacur. Orang menyebut kalau anak pelacur ini sering disebut dengan anak haram. Karena ibunya pelacur. Nah, mestinya itu bukan anaknya, tapi kan orang tuanya yang haram ya. Anaknya jadi korban, jadi anak haram. Padahal orang tuanya yang berbuat haram. Jadi nggak enak kalau didengar di telinga bahwa oh kamu anak haram. Ya coba kalau kita dengar, oh dikatakan kamu anak haram, itu kan nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu tidak dianggap menjadi keluarga Gilead. Si Yefta ini. Coba baca di ayat 2. Ayat 2 katakan, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Nah, rupanya Gilead ini punya 2 istri. Yang pertama tadi perempuan sundal itu yang melahirkan Yefta. Tetapi perempuan yang satunya itu juga melahirkan anak-anak. Dan setelah mereka besar itu mengusir Yefta. Dan mengatakan apa? Engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami. Jadi tidak ada warisan, tidak dianggap keluarga. Ini loh.
tidak dianggap keluarga Gilead. Padahal bapaknya Gilead. Yang ketiga, Yefta ini adalah orang yang suka lari dari masalah. Atau saya katakan tidak berani menghadapi masalah. Tadi kan dia diusir ya, maka mereka mengusir Yefta. Di ayat 3 dikatakan, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Nah, ini tanahnya tanah Top. Tetapi orang-orangnya di situ bukan orang-orang yang top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, saya katakan mestinya dia bertahan dong, hadapi. Kalau diusir bertahan. Karena kalau secara hukum itu masih terima warisan karena anak dari Gilead. Apalagi kalau dia anak sulung. Bapaknya kan sama. Ingat ya tentang hak kesulungan. Kalau membaca Yakub dan Esau ya. Ya ini tidak berani bertahan, lari. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi dikatakan apa? Kepada petualang-petualang yang pergi merampok. Nah ternyata dia pergi itu atau kumpulannya atau pergaulannya, komunitasnya yang salah. Petualang perampok. Mestinya Yefta ini bukan perampok. Tapi karena kumpulannya perampok, jadilah perampok. Kalau orang bukan penjudi, kumpul terus sama penjudi, jadi penjudi. Itu sering terjadi. Karena firman Tuhan katakan, coba dibuka di 1 Korintus 15 ayat 33. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah seandainya waktu itu dia larinya ke Tuhan atau lari ke hamba Tuhan, akan mendapatkan motivasi yang berbeda daripada dia lari kepada perampok-perampok ini. Jadi di mana kita bergaul, disitulah kita akan jadi seperti apa. Ya ingat ya, komunitas itu juga akan menentukan kita jadi apa gitu. Ya ini masa lalu Yefta ini saya katakan suram, saya katakan zero atau nol, tidak ada yang dibanggakan. Sudah dari ibunya perempuan Sunda, yang kedua tidak dianggap keluarga Gilead, orangnya adalah lari dari masalah, tidak berani menghadapi masalah. Terus kumpul atau pergaulannya di komunitas yang salah. Saya katakan ini dari zero, nol. Tidak ada yang dibanggakan. Nah kalau kita lanjut, kita baca dari Hakim-Hakim pasal 11, itu ayat 5-8. Tidak usah kita baca atau Anda juga perhatikan. Di situ ternyata setelah lewat masa itu, para tua-tua Gilead itu menjemput Yefta di tanah Top untuk dijadikan apa? Panglima perang melawan siapa? Bani Amon. Rupanya Bani Amon memerangi orang-orang Israel termasuk orang-orang Gilead ini. Dan orang-orang Gilead ini tidak mempunyai pahlawan lagi atau orang yang berani berperang. Dia mencari Yefta yang telah pergi ke tanah Top. Ayat 8 katakan, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Nah ini loh,
dalam kondisi kepepet dia cari Yefta. Tapi kan Yefta waktu itu kan sudah jadi perampok. Ya kan? Apa yang dibanggakan? Tapi proses itu tetap berlanjut ya. Saya katakan proses dari zero untuk menjadi hero itu bagaimana? Ayat 7 katakan. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Jadi Yefta juga bertanya, kamu kan yang ngusir aku kan? Kamu yang membenci aku dari keluargaku. Sekarang mengapa kamu datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Jadi kan Gilead ini juga mempunyai ini ya, kebencian yang mendalam. Mereka yang mengusir, mereka yang membenci. Sekarang mengapa waktu saya jadi perampok kamu justru datang untuk aku memimpin perang? Semestinya kan bisa ditolak. Tapi proses dari zero menjadi hero itu yang pertama adalah mau menolong musuh. Mau menolong musuh. Orang yang membenci, yang mengusir, membuat masa lalunya berantakan. Dan Yefta mempunyai kebencian yang mendalam. Tapi karena mereka terdesak, Yefta mau menolong mereka. Ini loh. Sifat Yefta ada sisi baiknya. Di ayat 11 katakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Nah ini ya. Jadi kata-kata tetapi Yefta itu membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Ini mestinya kan saya katakan musuh ya, karena yang sudah mengusir, sudah membenci, sudah membuat masa lalunya dia jadi perampok. Kan gak enak sebetulnya, tapi Yefta mau menolong musuhnya ini, mau menolong keluarganya yang terdesak. Sekalipun dulu memusuhi Yefta. Coba kita buka di Lukas pasal 6 ayat 27. Yefta ini mempraktekkan firman Tuhan ya. Sekalipun musuhnya tetapi dia mau menolongnya. Di Lukas pasal 6 ayat 27 demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah rupanya Yefta ini mau menolong musuh, mau mempraktekkan firman Tuhan. Kasih musuhmu, berbuat baik pada orang yang membenci kamu. Yang pertama itu mau menolong musuhnya. Yang kedua dikatakan apa? Yefta membawa perkaranya ke Tuhan di Mizpa. Di catatan saya katakan bahwa Yefta ini mendapat promosi jabatan dari seorang perampok menjadi ke panglima perang. Nah biasanya kalau orang yang berhasil atau diberkati itu lupa dengan Tuhan. Tapi Yefta ini beda. Kalau biasanya orang dalam masalah kan datang pada Tuhan. Tapi kalau waktu diberkati jadi berhasil lupa sama Tuhan. Tapi Yefta tidak. Yefta ini justru terbalik. Waktu ada masalah dia tidak lari kepada Tuhan. Tapi lari kepada orang-orang lain. Terus waktu dia dapat promosi, saya katakan di sini catatan saya adalah promosi jabatan dari perampok menjadi panglima perang.
Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Nah ini loh, Yefta merasa apa? Dia sadar, saya ini perampok, sudah orang jelek lah, tidak ada gunanya. Bahkan dianggap oleh masyarakat ini sampah nih. Terus dia juga bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak ada pengalaman jadi pemimpin. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah nasib saya. Itu Yefta membawa perkaranya itu ke Tuhan. Ini saat promosi loh, saat promosi jabatan. Mengapa di Mizpah? Mizpah itu adalah tempat berkumpulnya atau berkemahnya orang Israel di situ. Jadi sekumpulan orang Israel berkemah di situ. Dan kalau saya belajar Mizpah itu artinya apa? Menara jaga atau tempat berjaga-jaga. Ya ini loh. Dia menjadikan Tuhan itu adalah penjaganya, yang bisa menjagai dia. Yang bisa menuntun dia nanti untuk menjadi seorang panglima perang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yefta itu suka membaca kitab Taurat. Loh, buktinya mana? Nah, Yefta berperang melawan Bani Amon. Tetapi tidak hanya kekuatan fisik. Dia suka membaca kitab Taurat Tuhan. Sejarah perjalanan Israel keluar dari Mesir. Ternyata dia itu mengikuti. Nah, dengan membaca Taurat atau kitab atau Alkitab, kita tuh bisa tahu sejarah masa lalu. Ya. Masa lalu, masa sekarang sampai masa kekal dituliskan dalam firman Tuhan. Dalam Alkitab. Nah, bukti bahwa Yefta ini suka membaca Taurat Tuhan waktu mau berperang dengan Raja Amon. Kalau kita baca di ayat 12 sampai 15 itu tidak bisa kita baca ya. Yefta itu menyanggah tuduhan Raja Amon. Raja Amon itu menuduh orang-orang Israel waktu orang Israel itu keluar dari Mesir dituduh apa? Merampas tanah Amon dari sungai Arnon, sungai Yabok sampai daerah sungai Yordan. Itu adalah tanah orang Amon, menurut pengakuan Raja Amon. Tapi Yefta bisa menyanggah hal itu. Ayat 16, di ayat 16 katakan, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, nah ini kan Yefta menyanggah tuduhan bahwa itu tidak betul. Karena apa? Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Tebrau dan tiba di Kades. Ini dia sampaikan kepada Raja Amon. Terus ayat 17, ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Mengapa? Karena apa? Tidak diizinkan. Mau masuk ke negeri Edom tidak diizinkan oleh Raja Edom. Mau masuk ke negeri orang Moab tidak diizinkan. Terus orang Israel tinggal di Kades. Israel tidak mendapat izin masuk ke daerah situ. Terus berputar. Oke, tidak bisa masuk, sudah berputar. Ayat 20 supaya lebih cepat ya. Ayat 20, tetapi Sihon. Nah, Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerah itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Waktu mau masuk ke daerah Sihon itu pun dia minta izin, memberi utusan, ini loh saya mau minta tolong mau masuk izinkanlah. Tapi Raja Sihon tidak mau.
tidak percaya bahwa orang Israel. Bahkan tidak hanya tidak mengizinkan tetapi juga memerangi orang Israel. Di ayat 21, tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu. Terus ayat 22. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Ayat 23, maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Nah rupanya karena raja dari Sihon ini memerangi Israel atas izin Tuhan, Israel bisa memenangkan sehingga daerah itu bisa dikuasai oleh bangsa Israel saat itu. Dan itu pun diterangkan oleh Yefta kepada Raja Amon. Karena apa? Raja Sihon menyerang, maka diperangi, dikalahkan atas kehendak Tuhan. Sihon kalah, tanahnya itu dikuasai Israel. Itu bukan tanah orang Amon, tapi tanah orang Amori. Nah, Bani Amon atau Raja Amon itu mengatakan bahwa itu adalah tanahnya. Nah, kalau kita baca di ulangan coba buka. Ulangan pasal 2 ayat 37. Ulangan pasal 2 ayat 37. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Jadi orang Israel itu tidak merebut tanahnya Bani Amon. Waktu itu adalah Bani Amori, Raja Sihon yang memerintah itu. Karena mereka melawan, menyerang. Semua diserahkan Tuhan ke orang Israel. Itu atas karya Tuhan bersama orang Israel. Bukan atas karyanya orang-orang Amon ini. Nah, Yefta bisa menjawab itu karena apa? Karena membaca firman Tuhan, karena mengikuti sejarah. Dengan membaca Taurat Tuhan tahu perjalanan yang sesungguhnya bahwa tuduhan itu salah. Tetapi kenyataannya apa? Raja Amon tidak mau mendengar. Dan terjadi apa? Peperangan. Tapi Yefta itu kan sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Tuhan. Menjadikan Tuhan penjaganya, serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Di Mispa tadi kan. Nah kita berlanjut ya ke Hakim-Hakim tetap yang pasal 11 itu ayat 32 dan 33. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Nah karena mengapa? Karena Raja Amon tidak mau mendengar dan terjadi peperangan. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Arur sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ini loh. Kalau semua diserahkan kepada Tuhan, Tuhan itu yang berperang. Yang menjadi penjaga Yefta dengan orang-orang Gilead, orang-orang Israel ini. Sehingga apa terjadi? Kemenangan. Nah, kalau mau jadi hero, hadapi peperangan.
Saya teringat salah satu pelajaran SGS Disciple Class bab 6 tentang hidup dalam kemenangan. Itu slogannya dikatakan apa? Tidak ada peperangan maka tidak ada kemenangan. Jadi kalau orang kepengen menang, kepengen jadi pahlawan, harus hadapi peperangan. Karena waktu itu memang zamannya perang. Mungkin kalau sekarang Anda sebagai atlet atau sebagai pemain olahraga, ya Anda harus bertanding supaya terjadi kemenangan. Anda harus berusaha supaya memenangkan pertandingan. Jadi kalau tidak ada peperangan, tidak ada kemenangan. Nah, ini kisah Yefta yang kita bersama-sama pelajari ya. Pelajaran apa yang kita petik dari kisah ini? Yefta mempunyai masa lalu yang jelek. Tidak ada pengharapan. Saya katakan dari zero, dari nol. Karena apa? Lahir dari ibu pelacur, ditolak keluarga, dikucilkan. Terus orangnya suka lari dari masalah, tidak berani menghadapi masalah. Biasanya orang-orang yang tidak berani menghadapi masalah itu seringkali beralasan. Jangan saya yang dipilih, orang lain saja. Aku kan gak mampu. Padahal belum dicoba. Ini tipe-tipe ke orang yang suka lari dari masalah. Gak berani menghadapi. Terus kumpul dengan komunitas yang salah. Nah, bagaimana dengan kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan? Apakah ada hal-hal seperti ini terjadi dalam hidup kita? Wah, masa lalu saya tidak baik. Saya lahir dari orang kecil, orang desa atau sebagainya. Mungkin Anda sedang ditolak sama keluarga, mungkin. Siapa tahu ya kan? Saya kan nggak tahu. Terus mungkin Anda termasuk orang yang suka lari dari masalah. Terus kumpulan saudara kebetulan kumpulan yang salah. Kalau ada sampai di situ, saudara, jangan berhenti, saudara. Masih ada pengharapan. Kalau mau menjadi hero, menjadi pahlawan yang gagah perkasa, jadilah seperti Yefta ini. Suka menolong, sekalipun itu musuhnya, sekalipun orang itu yang memusuhi, ditolong, minta tolong dalam kondisi terdesak, tolong. Dia mengasihi musuh, mengasihi yang membenci. Terus membawa setiap masalah itu kepada Tuhan. Bawa yuk setiap masalah kita. Kalau masa lalu kita jelek, masa lalu kita gak bagus, kita bawa kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Terus kalau bersama Tuhan itu berani berperang menghadapi Bani Amon. Tadi aja diusir, pergi. Tapi sekarang Bani Amon itu kan lebih besar daripada keluarga. Dari keluarga Gilead. Lebih gede jumlahnya. Berani menghadapi. Karena apa? Bersama Tuhan. Dia berani berperang menghadapi Bani Amon. Terus suka membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca itu belajar dari sejarah masa lalu. Masa kini dan masa nanti, masa kekal. Semua dituliskan dalam firman Tuhan. Suka membaca firman Tuhan. Nah, Tuhan itu sanggup melakukan pembalikan keadaan. Dari zero, keterpurukan, menjadi hero. Pahlawan yang gagah perkasa. Jadi hero ya. Jadi pahlawan yang gagah perkasa. Akhirnya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sebagai penutup kita buka di Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 13.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.